Apakah di Islam itu ada istilah hukum karma untuk turunan Pak Ustadz? Eh, Contohnya seperti ini. Orang tua kita melakukan kesalahan di masa lalu memiliki anak dan anak tersebut merasakan apa yang dilakukan kesalahan orang tuanya di masa lalu, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Dan apakah anak tersebut boleh menyalahkan orang tuanya karena kesalahan orang tuanya di masa lalu? Karena anak tersebut berusaha untuk bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memperbaiki Ustadz, dirinya kepada Allah. Tapi dia merasakan apa yang dirasakan yang tidak diharapkan lah Ustadz. Seperti itu Ustadz. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Semua orang itu bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan sendiri-sendiri. Sehingga dalam Islam sebetulnya istilahnya bukan karma ya. Dan teorinya juga beda dengan karma. Ada yang namanya jaza, balasan. Tapi indahnya Islam, semua akibat dan dampak buruk dari setiap dosa itu akan dianulir ketika kita bertaubat dan meminta ampun. Jadi seseorang yang berbuat dosa di masa lalu, dampak dari dosanya itu mungkin akan dirasakan oleh dia dan orang sekitarnya. Dampak ya, bukan dosa turunan tapi dampak dari dosa. Kayak misalnya kita buang sampah kan, pasti kan dampaknya bukan ke kita doang, ke semua orang yang tinggal di pinggir kali itu karena kalinya kesumbat sama sampah misalnya. Jadi yang dosa yang buang sampah, tapi dampak dari buang sampah itu dirasakan orang banyak. Maka begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Ketika ayah ibu berbuat dosa, maka dampak dari dosa itu mungkin akan dirasakan sekeluarganya. Tapi yang berdosa hanya ayahnya atau ibunya yang berbuat dosa itu. Cuman indahnya Islam, ketika yang pendosa ini bertaubat dan beristighfar, maka Allah juga akan mencabut semua dampak-dampak yang harusnya dia alami sebelum dia alami. Kalau udah terlanjur dia alami akan lanjut. Misalnya dia dosa pakai obat-obatan, kan dampaknya ke kesehatan fisik dia ya. Dia dosa misalnya dia merokok sehingga dia mengalami gangguan pernafasan. Dampaknya juga ke bayinya kan, bayinya juga bisa mengalami pernafasan karena sebagai perokok pasif. Dia yang menghirup asap rokok dari ayahnya misalnya. Tapi begitu ayahnya bertaubat, nggak mau ngerokok lagi, kalau dampaknya tadi masih berjalan, tapi dosanya udah dicabut sama Allah. Padahal dosa itu sendiri itu ada dampaknya. Jadi selain perbuatan kita ada dampaknya, dosa itu juga ada dampaknya. Kalau kita udah bertobat, dampak dari dosa itu akan dicabut. Contoh dampak dari dosa itu apa? Dampaknya hilangnya cahaya keimanan di wajah kita. Kedua, hilangnya cinta Allah kepada kita. Ketiga, hilangnya cinta orang-orang soleh kepada kita. Keempat, hilangnya keberkahan hidup. Kelima, hilangnya ketenangan hati. Keenam, hilangnya khusyuk dalam sholat. Banyak dampak-dampak dari dosa. Yang paling ketara adalah begitu kita bikin dosa, dampaknya langsung berdampak kepada ibadah kita. Pasti ibadahnya gak nyaman lagi. Begitu kita bertobat, dampak itu Allah tahan, gak jadi diberikan. Kecuali yang sudah kita rasakan tadi. Yang kita rasakan tadi apa? Dampak dari perbuatan kita. Gara-gara ngerokok ya pernapasannya terganggu. Gara-gara drugs akhirnya dia sakit. Gara-gara seks bebas akhirnya dia HIV dan seterusnya. Itu kan dampak-dampak yang dia rasakan sebagai akibat dari perilaku dia. Tapi kalau dampak dari dosa enggak. Begitu dia bertaubat walaupun dia udah HIV, kalau dia udah bertobat dari dosa zinanya, maka Allah akan kembalikan keberkahan hidupnya. Allah akan munculkan cahaya di wajahnya. Allah akan berikan dia nikmat dalam ibadah. Diberikan seperti orang yang tidak berbuat dosa. Cuman dampak dari perilakunya tetap. Sakitnya, masalah-masalah yang dia timbulkan tetap ada. Jadi saya nggak tahu konsep karma seperti apa. Kalau karma itu kan kayak diturunkan atau nanti terjadi lagi di kemudian hari. Kayak nggak ada jalan untuk terhindar. Kalau Islam ada jalan untuk menghindarinya adalah taubat. Jalan untuk menghindarinya adalah istighfar kepada Allah. Sehingga kalau orang tua udah bertobat dan istighfar, harusnya kita nggak perlu larut dalam menyalahkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
Semua orang bisa memperbaiki keadaan. Bahkan pendosa pun bisa memperbaiki keadaan ketika dia udah terlanjur berbuat dosa. Apalagi kita sebagai anak yang gak melakukan dosa yang sama. Kenapa kita malah hanya mencari validasi keadaan kita dengan menyalahkan orang tua? Kita punya pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua orang dikasih pilihan sama Allah untuk menjadi orang yang durhaka atau menjadi orang yang bertakwa. Maka pilihan itulah yang kita pertanggungjawabkan. Mbak siapa tadi? Mbak Naila ya. Mbak Naila, yang kita pertanggungjawabkan itu adalah pilihan kita sebagai anak. Kita memilih untuk berjuang atau memilih untuk menyerah dan mencari pembenaran atau mencari excuse, yaitu dengan menyalahkan orang tua atau orang-orang yang lain. Disitulah pertanggungjawaban kita. Jadi saya kira nggak fair kalau kita hanya menyalahkan orang tua. Tapi banyak banget masalah Ustadz. Ya kalau kita banyak masalah, coba muhasabah diri. Kalau kita ngerasa nggak kuat, coba berikan kepada Allah biar Allah yang angkat. Balik lagi ke teori tadi, self esteemnya. Saya kira demikian.